Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Wanus Internasional TV Wanus.com. Berita Wanus Internasional hari ini bakal membahas Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan membahas kemungkinan tukar-menukar lahan dalam konflik Ukraina. Isu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Washington bisa menerima Rusia tetap menguasai sebagian wilayah pendudukan meski belum ada keputusan final. Informasi lainnya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan mengerahkan pasukan militernya ke Ukraina. Ia menilai jaminan keamanan bagi Kiev cukup diberikan melalui dukungan lain, terutama kekuatan udara. Para pemimpin Eropa bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 18 Agustus untuk membahas perang Rusia-Ukraina. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pemimpin Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Finlandia, Uni Eropa, serta Sekretaris Jenderal NATO. Mereka mendampingi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam lawatan ke Washington sebagai bentuk solidaritas terhadap Kiev. Para pemimpin Eropa memuji langkah Trump yang mendorong gencatan senjata agar pertempuran segera berakhir. Trump menyebut perang yang terjadi adalah konflik yang mematikan di Eropa dalam 80 tahun terakhir. Ia menegaskan Amerika Serikat siap membantu Eropa dalam memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. Namun Trump juga menyatakan gencatan senjata bukanlah syarat mutlak untuk mencapai perjanjian damai. Pernyataan itu sejalan dengan posisi Presiden Rusia Vladimir Putin, namun ditentang Zelensky dan sebagian besar pemimpin Eropa. Meski begitu, para pemimpin Eropa tetap menghargai upaya Trump yang berusaha membuka jalan menuju perdamaian. Mereka menekankan pentingnya jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina dalam setiap kesepakatan pasca perang. But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire. We have to do safety circumstances, and a little bit we need to work in the parliament because during the war you can't have elections, but we can do security. We need maybe how to say we need a truth, yes, everywhere, that of the sky, see, yeah, make it possible for people to do democratic, also legal. This is why the idea of a trilateral meeting is very important, because this is the only way to fix it. And by the way, I think as a follow-up, we will need probably a quadrilateral meeting, because when we speak about security guarantees, we speak about the whole security of the European continent. And this is why we are all united here with Ukraine. Pembicaraan antara Putin dan Trump terkait skema pertukaran wilayah memunculkan tanda tanya soal arah perundingan damai Ukraina. Menurut laporan media, ide itu mengindikasikan Trump mungkin mendukung kesepakatan yang memungkinkan Rusia mempertahankan sebagian wilayah yang saat ini berada di bawah kendalinya. Namun, belum ada keputusan konkret yang diambil untuk mengakhiri perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky
menegaskan kembali penolakannya terhadap gagasan menyerahkan tanah kepada Rusia. Ia menilai setiap kesepakatan yang mengorbankan wilayah Ukraina tidak akan berhasil, sekaligus melanggar konstitusi negaranya. Trump sebelumnya memberi peringatan keras dengan menetapkan tenggat 50 hari bagi Moskow untuk menghentikan pertempuran. Jika gagal, Washington mengancam perluasan tekanan ekonomi. Meskipun Rusia tidak mengambil langkah baru, Amerika Serikat tetap menjatuhkan tarif 50% terhadap India sebagai sanksi karena terus membeli minyak Rusia. Trump juga mendesak Putin untuk menyetujui gencatan senjata pada Jumat lalu, guna menghindari hukuman dagang lebih luas bagi negara-negara mitra energi Moskow. Putin sendiri menegaskan ambisinya untuk menguasai sepenuhnya wilayah timur Ukraina, mencakup Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, serta Crimea yang sudah dianeksasi sejak 2014. Jika Kiev menerima, Rusia berpotensi menarik pasukan dari sebagian Luhansk dan Donetsk, meski pertempuran paling sengit justru terjadi di kawasan tersebut. Bloomberg melaporkan pada 8 Agustus bahwa pejabat Amerika Serikat dan Rusia tengah menjajaki kesepakatan yang akan membekukan perang dan memberi ruang bagi Moskow untuk mempertahankan wilayah yang sudah direbut. Selain itu, Kremlin tetap menuntut agar Ukraina menjadi negara netral dan meninggalkan keinginannya bergabung dengan NATO. Hingga kini, Rusia menduduki sekitar 1/5 wilayah Ukraina atau 114.500 km persegi. Garis depan aktif membentang sepanjang 1.000 km, meliputi Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Pasukan Rusia menguasai hampir seluruh Luhansk, 3/4 Donetsk, serta sebagian besar wilayah Zaporizhia dan Kherson. Rusia juga menancapkan kendali di beberapa wilayah kecil seperti di Sami, Kharkiv, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk. Secara total, Rusia menguasai hampir 88% kawasan Donbas. Namun, upaya merebut apa yang disebut sabuk benteng di Donetsk hingga kini gagal. Jalur strategi sepanjang 50 km yang mencangkup kota Sloviansk, Kramatorsk, Zhukivka hingga Kostiantynivka tetap berada di bawah kendali Ukraina sejak 2014. Lembaga Institute for the Study of War menilai sabuk benteng tersebut menjadi penghalang utama ambisi teritorial Kremlin selama lebih dari 1 dekade. Dalam wawancara dengan Fox News pada Rabu 20 Agustus 2025, Trump menekankan bahwa keterlibatan langsung tentara Amerika di medan perang Ukraina bukanlah pilihan. Ia menyebut, sebagai presiden, tanggung jawabnya adalah mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Trump secara terbuka mengakui keunggulan militer Rusia yang jauh melampaui Ukraina. Ia bahkan menyindir bahwa perang seharusnya tidak pernah terjadi karena ketimpangan kekuatan kedua negara terlalu besar.
Menurutnya, Washington tetap akan memberikan jaminan keamanan, tetapi bukan dengan menempatkan pasukan di garis depan. Dukungan lebih realistis, kata Trump, adalah bantuan dalam bentuk perlindungan udara yang menurutnya tidak tertandingi oleh negara lain. Ia juga menyinggung kemungkinan negara-negara Eropa mempertimbangkan pengerahan pasukan darat di masa mendatang. Namun, menurut Trump, langkah itu tidak diperlukan apabila kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina benar-benar ditegakkan. Ia menilai, jika perjanjian tercapai, Rusia tidak akan lagi melakukan serangan untuk waktu yang lama. Dalam kesempatan terpisah, kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih menghasilkan komitmen pembelian senjata dari Amerika Serikat senilai $100 miliar. Paket tersebut disebut sebagai bagian dari jaminan keamanan dengan sebagian dananya ditopang bantuan finansial dari Eropa. Trump menilai kesepakatan itu akan memperkuat pertahanan Ukraina tanpa harus menyeret Amerika Serikat ke dalam perang darat melawan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menerima undangan resmi dari Presiden Vladimir Putin untuk melakukan kunjungan ke Moskow. Menurut Lavrov, undangan itu disampaikan secara langsung oleh Putin ketika keduanya bertemu dalam pertemuan puncak di Anchorage, Alaska pekan lalu. Dalam wawancara dengan saluran televisi Russia 24, Lavrov menyebut Trump menilai gagasan kunjungan ke Rusia sebagai sesuatu yang menarik. Meski sempat mengakui kemungkinan mendapat tekanan politik, Trump menyatakan ia melihat peluang untuk mewujudkan kunjungan tersebut. Pertemuan Alaska menjadi momen tatap muka pertama antara Putin dan Trump sejak 2019. Keduanya membahas penyelesaian konflik Ukraina sekaligus upaya normalisasi hubungan Moskow-Washington. Putin
menggambarkan diskusi itu sebagai terus terang dan substantif, sementara Trump menilainya produktif. Sehari setelahnya, Trump menggelar pertemuan di Gedung Putih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sejumlah pemimpin Eropa, serta pejabat NATO dan Komisi Eropa. Pertemuan itu membahas syarat-syarat kesepakatan damai dengan Rusia. Usai pertemuan, Trump mengumumkan bahwa ia kembali berbicara lewat telepon dengan Putin untuk menyiapkan kemungkinan pertemuan antara Putin dan Zelensky yang berpotensi dilanjutkan dengan pertemuan puncak trilateral. Dalam pertemuan di Washington pada Senin 18 Agustus 2025, Zelensky disebut berada pada persimpangan sulit antara mempertahankan kedaulatan atau merelakan sebagian wilayah negaranya kepada Rusia. The Wall Street Journal melaporkan dalam pembicaraan dengan Trump, Zelensky tidak menolak secara langsung kemungkinan penyerahan wilayah sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian. Trump sebelumnya melalui akun Truth Social telah mendesak Zelensky agar menimbang opsi tersebut. Dengan alasan, jika konflik terus berlanjut, Ukraina justru berisiko kehilangan lebih banyak wilayah. Namun, jalan ini berbenturan dengan konstitusi Ukraina yang tegas melarang pelepasan teritorial kepada negara lain. Kondisi ini membuat Zelensky harus menghadapi dilema besar di tengah perang yang kian menguras kekuatan militer dan ekonomi negaranya. Usai bertemu Trump dan sejumlah pemimpin Eropa, Zelensky menyatakan bahwa masalah teritorial hanya bisa diputuskan melalui dialog langsung antara dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa campur tangan pihak ketiga. Menariknya, untuk pertama kalinya, Zelensky juga memberi sinyal kelonggaran dalam pendekatan terhadap Moskow. Ia menegaskan tidak akan memaksakan syarat penghentian perang atau penghentian serangan sebagai prasyarat pertemuan dengan Putin. Menurut Zelensky, jika Ukraina mengajukan syarat global, Rusia bisa saja membalas dengan tuntutan yang lebih banyak. Karena itu, ia menilai pertemuan tanpa prasyarat dapat membuka jalan untuk memikirkan langkah selanjutnya menuju penghentian perang.
Sikap terbaru ini menimbulkan spekulasi apakah Kiev mulai membuka ruang kompromi terkait wilayah atau justru melemahkan posisi Zelensky di dalam negeri yang selama ini berpegang pada prinsip mempertahankan kedaulatan penuh. Time with him. Yeah, I did. I did actually after our speeches. He made a very good speech, and I also finished it up. And afterwards, we spoke. Right after that, we spoke very sincere. Dalam wawancara dengan program Fox and Friends di Fox News pada Selasa 19 Agustus, Trump mengatakan bahwa langkah membantu mengakhiri perang Rusia di Ukraina menjadi salah satu prioritasnya. Ia menilai keberhasilan dalam misi tersebut bukan hanya penting secara politik, tetapi juga akan memberikan nilai moral bagi dirinya. Trump mengaku mendengar kabar bahwa peluangnya masuk surga sangat kecil, sehingga ia berharap keterlibatannya dalam perdamaian Ukraina bisa menjadi salah satu alasan yang mengubah hal itu. AFP mencatat, rekam jejak Trump kerap dipandang jauh dari citra suci. Mengingat ia pernah 3 kali menikah, 2 kali menghadapi upaya pemakzulan, serta menjadi presiden pertama yang divonis hukuman pidana terkait kasus pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film dewasa. Sejak lolos dari upaya pembunuhan tahun lalu, Trump semakin sering menampilkan sisi religius. Pada pelantikannya Januari lalu, ia bahkan menyebut dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan untuk membuat Amerika hebat kembali. Dukungan dari kelompok religius sayap kanan juga semakin memperkuat citra itu, dengan Trump menunjuk Paula White sebagai penasihat rohani resmi dan memimpin sejumlah doa bersama di Gedung Putih. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa Trump serius dengan pernyataannya mengenai Ukraina. Ia menyebut sang presiden memang memiliki keinginan untuk masuk surga sebagaimana orang lain pada umumnya. Ukraina punya persenjataan baru yang disebut-sebut sebagai game changer, alias pengubah permainan dalam perangnya melawan Rusia. The Warzone dikutip Selasa 19 Agustus 2025 mengabarkan kalau rudal jelajah baru itu bernama Flamingo. Kabarnya rudal ini memiliki jangkauan 3.000 km dan Ukraina dikabarkan telah menggunakan untuk menyerang sasaran di Rusia. Jurnalis foto Associated Press, Efrem Lukatsky, pertama kali mengungkap keberadaan Flamingo dalam sebuah unggahan di Facebook kemarin, bersama foto yang menyertainya dan klaim jangkauan yang disebutkan sebelumnya.
Ia menyatakan bahwa rudal tersebut sedang diproduksi massal oleh perusahaan Ukraina bernama Firepoint. Hari ini, media Ukraina, Ukrainska Pravda, merilis 2 video flamingo yang diluncurkan dari rel yang terpasang pada 2 trailer gandar. Rudal-rudal tersebut terlihat melesat tajam tepat setelah peluncuran. Klip yang ditayangkan tepat di bawah ini juga dikatakan menunjukkan rudal-rudal tersebut digunakan dalam serangan sungguhan terhadap Rusia. Laporan Ukrainska Pravda mengatakan bahwa hulu ledak rudal itu beratnya sekitar 2.535 pon atau sekitar 1.150 kg, tetapi tidak mengutip sumber manapun untuk informasi tersebut. Pemerintah Brazil menanggapi secara resmi penyelidikan Amerika Serikat yang menuduh kebijakan perdagangan digital dan tarif Brazil memberatkan perdagangan Amerika Serikat. Tuduhan itu dilayangkan Amerika Serikat berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Nasional Amerika Serikat tahun 1974. Brazil menolak tuduhan tersebut dan menegaskan praktik perdagangannya sudah sesuai dengan standar internasional. Brazil juga menyatakan pasal 301 sebagai instrumen sepihak Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip perdagangan multilateral. Pemerintah Brazil menyoroti bahwa surplus perdagangan Amerika Serikat dengan Brazil yang terus berlanjut justru melemahkan dasar tuduhan tersebut. Selain itu, Brazil meminta agar sengketa diselesaikan melalui mekanisme arbitrase di bawah Organisasi Perdagangan Dunia. Secara tegas, Brazil meminta campur tangan WTO dan menilai langkah unilateral Amerika Serikat dapat merusak hubungan multilateralisme. Penyelidikan Amerika Serikat yang dimulai pada Juli lalu tersebut menargetkan kebijakan digital dan tarif Trump untuk Brazil. Akan tetapi, Brazil tetap ingin mempertahankan komitmen pada aturan perdagangan global yang adil dan terbuka.
Tarif sepihak yang diberlakukan Presiden Donald Trump telah memicu gejolak besar dalam hubungan Amerika Serikat dan India. Trump telah menetapkan tarif dagang sebesar 25% terhadap India sebagai sanksi atas impor minyak Rusia di luar tarif 25% yang sudah berlaku sebelumnya. Kebijakan ini menjadikan India berada di jajaran negara dengan bea masuk tertinggi di dunia, sekaligus mengungkap adanya friksi mendasar dalam hubungan kedua negara tersebut. Trump menuduh India menjalankan praktik perdagangan tidak adil dengan tarif tinggi dan mendesak India membuka pasar pertanian serta susu. Namun desakan tersebut ditolak India karena menyangkut sektor vital bagi politik domestiknya. Perdagangan bilateral Amerika Serikat-India yang mencapai lebih dari 190 miliar US dollar tahun lalu masih menyisakan defisit sekitar 45 miliar US dollar bagi Washington, sehingga memperburuk ketegangan. Hubungan jangka panjang India dengan Rusia dan Iran pun dijadikan alasan Trump menekan India. Analis menilai strategi Trump justru memperlemah hubungan, bahkan ketika kedua negara masih saling terikat dalam agenda strategis di Indo-Pasifik melalui forum-forum seperti Quad. Sikap konfrontatif Trump juga dinilai mendorong India untuk semakin mendekati Cina. Di sisi lain, muncul defisit kepercayaan di India yang mempertanyakan apakah Amerika benar-benar mitra yang bisa diandalkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.